Oke, halo kawan-kawan, kembali lagi bersama channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas saham Gajah Tunggal Tbk, GJTL yang lagi rame dibahasakan karena Pak King Hong katanya ada jual saham ini. Oke, ini tanggal 23 Agustus sebelum market buka jam setengah 9. Jadi ini harga terakhir perdagangan hari Senin 860. Satu minggu terakhir turun 3%, satu bulan terakhir turun 15%, 3 bulan terakhir tumbuh 2%, year to date naik 50%. Jadi buat kalian yang beli di awal Januari, kalian pegang sahamnya sampai sekarang, kalian udah untung 52%. Kalau 100 juta, uang kalian sekarang 150 juta. Oke. Cara PE ratio 12 kali, price to book value 0,4 kali. Jadi PE ratio-nya mulai mengecil karena earning per share-nya mulai naik karena karena emiten GJTL ini mulai laba ya. Earning per share-nya 69. Oke. Secara valuasi tentu masih murah karena PBV masih 0,4. Harga terendah dalam 1 tahun terakhir 540. Harga tertinggi dalam 1 terakhir sempat nyentuh di 1400. Baru nih ya, di bulan awal-awal Juli 2023 sempat nyentuh 1400. Oke. Dia naik karena market merespon bagus karena dia udah membalikkan kerugian jadi laba. Oke, secara valuasi murah, secara keuangan kita cek aset lancarnya kuartal ini, data terakhir kuartal 2 2023 ya. Aset lancarnya 8,7 triliun, total aset lancar 10 triliun, ekuitas 18,8 triliun, liabilitas 11,3 triliun. Oke, jadi jika kita perhatikan di sini, kuartal 1 2023 liabilitasnya 11,7, kuartal 2 11,3. Jadi ada penurunan sedikit, begitu juga dengan asetnya kan. Jadi terlihat mereka tampaknya membayar utang mereka gitu. Ekuitasnya 7,4 triliun, saham beredar 3 miliar. Oke, coba kita cek saham beredar 3,45. Saham beredar 3,48. Kita buat aja 3,5 miliar. Ekuitasnya tadi berapa? 7,4. Oke. Coba kita hitung ya harga wajarnya. 7,4 triliun dibagi dengan 3,5. Maka dapat harga wajar GJTL yaitu 2114. Nah, 2114 harga wajar saham GJTL. Harga sahamnya saat ini 860. Berarti ada selisih sekitar 1200. Oke, 860 kali 2 kali 2,5. Jadi ada potensi keuntungan sekitar 250%, karena kalau kita kalikan 250%, harga sahamnya saat ini 2150. Oke. Jadi harga wajarnya sekitar 2114 kan. Oke. Jadi ya setidak-tidaknya kalau GJTL harga sahamnya saat ini 860, harga wajarnya tadi di 2114, kita kalikan 2 aja masih 1720 kan. Artinya potensi keuntungan 200% ya di tangan kalau dia balik ke harga wajar gitu. Oke, secara keuangan bagus, mereka sudah mengecilkan hutang, ekuitas naik, saham beredar sedikit, PBV-nya 0,38 ya, kuartal 2 2023, jadi masih sangat murah ini PBV-nya. Price to book value-nya 0,38. Oke. Berarti waktu harga sahamnya 500, berapa PBV-nya murah kali berarti kan? Pantasan Pak lu borong, logisnya masuk kan gitu. Nah, secara laba kita cek di sini kuartal 1 2023. Oh, kita cek secara tahunan dulu ya. Nah, kita lihat dalam rentan 10 tahun terakhir. Dari 2013 ya. Ini 2013. Oke.
Laba bersih 120 miliar, 270, 2015 rugi, 2016 untung, 2018 rugi, 2019 untung, 2020 untung. Nah, waktu Covid mereka justru membukukan labanya. Laba yang besar juga 319 miliar. 2021 untung, 2022 rugi 191 miliar. Oke. Mereka rugi tahun 2022. Sekarang kita cek kuartal. Nah, di kuartal 1 2023 mereka udah untung 263 miliar, kuartal 2 2023 90 miliar. Jadi kalau harga sahamnya dari mulai akhir Maret ini masuk ke April, Mei, Juni, Juli puncaknya tumbuh di 1400, wajar karena market merespon bagus bahwasanya GJTL membalikkan kerugian tahun 2022 jadi laba di kuartal 1 2023. Artinya kenaikan harga saham dari mulai April ke sampai Juli ini merespon kenaikan laba di kuartal 1 2023. Nah, dia mulai turun lagi karena kuartal 2 2023-nya turun untungnya jadi 90 miliar. Nah, jadi kalau kuartal 3 sama kuartal 4 naik labanya, ada potensi untuk untung karena harga sahamnya bakal naik lagi, tergerek naik, dan juga masih di bawah harga wajar. PBV-nya tadi 0,38 ya, 0,4 aja lah buat. Kalau masih PBV di bawah 0,5 itu udah masih sangat murah itu, gak usah takut, gak akan rugi. Sabar aja. Oke, GJTL dari sisi keuangan bagus. Sekarang kita dari valuasi murah, sekarang kita cek coba seasonality-nya. Oh, probabilitasnya di Agustus 0% ya, jadi rugi terus. Di September juga turun terus harga sahamnya maksudnya, bukan rugi, turun terus. Oke, di Oktober naik 75%, jadi di bulan 10 ada potensi naiknya. Artinya kuartal 3 atau kuartal 4 perusahaan ini cenderung laba ya, gitu. Kuartal 3 lah sekitar. Oke, kita lihat dari insider coba ya. Nah, Pak Lokeng Hong ini ada jual 4,8 juta lembar ya tahun 10 Juli 2023. Tapi sebetulnya kalau kita lihat porsi kepemilikan Pak Lokeng Hong masih ada ini namanya di GJTL ini pasti. Karena dia pegang besar kan. Oh, udah nggak ada lagi ya. Oke, dan Vice President Komisaris Tang Engki, Presiden Direktur Sugeng Raharjo. Oke. Ini nama anak perusahaannya PT Filamindo Sakti Jakarta. Jadi anak perusahaannya lokasi di Jakarta semua. Oke. Listing date-nya udah lama ya, tahun 90, IPO price 5.500. Saya kira Pak Lokeng Hong masih ada ya saham di GJTL. Cuman saya kepemilikannya kita nggak tahu berapa lagi. Oke, jadi secara pembagian dividen, mereka terakhir kali membagikan dividen 2021. Stock split belum pernah, red issue juga belum pernah. Nah, secara profil kalau kalian yang belum tahu, jadi saham Gajah Tunggal ini perusahaan yang memproduksi ban. Intinya itu ya, mereka jadi jualan ban. PT Gajah Tunggal Tbk didirikan tahun 1951, kegiatan sama usaha utama perseroan yaitu menjalankan usaha di bidang industri barang karet dan mendirikan pabrik barang-barang karet untuk memproduksi, menjual, memperdagangkan, dan mendistribusikan ban dalam dan ban luar untuk mobil, sepeda motor, dan kendaraan lainnya. Jadi mereka memproduksi ban dalam dan ban luar, mobil, motor, dan kendaraan lainnya. Barang-barang lainnya yang terkait dengan bahan baku ban, produk-produk perseroan antara lain GT Radial. Nah, jadi kalau kalian lihat ban merek GT Radial itu punya Gajah Tunggal. Oke, GT, Gajah Tunggal Radial. Ban mobil nih biasanya kan. Ban mobil, ban motor, ban sepeda juga ada sih. Untuk kategori ban radial penumpang PCR, SUV 4x4 dan pickup, dan GT untuk kategori ban radial truk, bus, TBR juga punya orang itu. Dan IRC yaitu merek produk ban yang sepeda motor yang mengadopsi teknologi IRC Jepang, dan Zeneos. Jadi IRC, kalau ada kalian lihat ban motor IRC dan Zeneos itu, ini produsennya si Gajah Tunggal ini gitu.
Oke, yang megang saham mayoritas adalah Denham PTI Ltd 49%, masyarakat 40%, Compact nih Financial Michelin, Michelin pegang 10%, masyarakat Warkat 0,5%. Oke, komisaris pegang oke. Jadi di masyarakat sahamnya cukup liquid ya, karena ada 40% masyarakat pegang. Cara profil bagus, cara dividen mereka agak rutin bagi dividen, secara insider, nama Pak Lo Keng Hong. Sebetulnya ini kan jualnya di segini 4.800 lembar. Tapi kan ini masih ada, dia aja beli 176 juta lembar. Jadi kalau dijual segini masih ada tentunya saham Pak Lo Keng Hong di GJTL ini ya. Cuman kita kan nggak tahu kalau Pak Lo Keng Hong lakuin aksi senyap jual, kita nggak tahu. Yang jelas namanya udah nggak ada lagi di shareholders. Cuman ya nggak tahu lah, udah dijual Pak Lo semua saham GJTL-nya atau belum, kita kurang tahu. Yang jelas sebetulnya nggak terlalu penting sih Pak Lo Keng Hong masuk atau enggak. Ya penting menandakan saham itu bagus. Cuman kalau dia keluar ya terserah Pak Lo Keng Hong juga, ngapain kita harus takut. Orang kinerja sahamnya udah bagus kok. 2022 dia dari rugi, 2023 dia membalikkan jadi laba. PBV masih 0,4. Apa yang harus ditakutkan bersama GJTL ini? Nggak ada. Ya kalau masuk di harga segini ya juga masih bisa juga sih, karena harga wajarnya di 2100 kan, potensi untung 200 sampai 250%. Jadi nggak ada yang harus ditakutkan dari saham GJTL ini guys. Oke, share profile bagus, cuman kekurangannya mereka mungkin belum bagi dividen. Nah mungkin kalau bagi dividen 2023 ini atau 2024 harga sahamnya otomatis akan terbang, bisa jadi balik ke harga wajarnya. Itu menurut saya tentang saham GJTL ini. Demikian aja yang bisa kita sampaikan dari saham GJTL ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.